Karena ayahku tiba-tiba marah, aku jadi bertanya-tanya, apakah ayahku akan bertanya kepadaku tentang apa yang sedang kulakukan dengan muridnya. Namun, dia hanya meninggalkan permintaan sebelum meninggalkan kamarku. Jangan keluar rumah selama beberapa hari ke depan. Allen mengatakan bahwa kamu harus beristirahat, katanya. Karena perintah ayah untuk menjaga diri, aku terpaksa berbaring di tempat tidur lagi. Kenapa dia bersikap seperti ini? Dulu dia memperlakukanku seolah-olah aku tidak ada, tapi sekarang sikapnya sangat berbeda. Perubahan ini tidak hanya membuatku merasa canggung berada di dekatnya, tapi juga membuatku sulit memahaminya. Apa gunanya bersikap baik padaku? Ia mengejutkanku, aku langsung menemukan jawabannya. Ya, kurasa memang ada manfaatnya memperlakukanku seperti ini. Dia pasti ingin memastikan aku cukup sehat untuk menikah dengan putra mahkota. Saat aku teringat putra mahkota dalam novel aslinya, aku menghela nafas. Akan sia-sia mencoba menyenangkan orang kejam dan tak berperasaan seperti dia. Aku pikir dengan putus dari Mikhail, aku bisa menghindari jalan menuju kematian. Tapi kalau aku tahu aku akan bertemu beruang saat mencoba menghindari rubah, aku pasti akan mencari solusi lain. Yah, masa lalu adalah masa lalu. Sekarang aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku mengepalkan tangan. Meski aku harus mematuhi ayah demi masa depan yang cerah, aku tidak ingin mengakhiri hidupku dengan menikahi putra mahkota. Lihat saja, ini tidak akan berjalan sesuai keinginanmu, ayah. Max menatap tangannya sejenak, lalu mengepalkan tinjunya. Kenapa aku terus memikirkannya? Semakin ia mencoba melupakannya, semakin ia teringat padanya. Ia masih bisa merasakan hangatnya saat jari-jarinya yang kecil dan ramping menyatu dengan tangannya. Juga perasaan aneh saat ia melingkarkan lengannya di pinggangnya. Max mencoba mengusir pikiran-pikiran itu dengan mengalihkan perhatian. Tapi bayangan Jubilian terus membayang di benaknya. Hatinya bergetar saat ia tersenyum dan membelai rambutnya. Ketika bibir merahnya tersenyum, ia hampir tidak tahan menahan keinginan untuk tahu bagaimana rasanya. Ia merasa seperti melayang dalam mimpi. Namun, mimpi itu lenyap begitu gurunya muncul, membuat Max penuh dengan kebencian. Jelas sekali bahwa dia sudah mengurungnya selama ini. Meski Max tahu bahwa gurunya adalah ayah Jubilian, ia tetap merasa marah saat ia mengganggu mereka. Lebih parah lagi, gurunya memperingatkannya dengan nada mengancam agar tidak mengunjungi kediamannya lagi. Namun, Max menahan amarahnya karena sang Duk adalah ayah Jubilian sebelum dia menjadi gurunya. Ia berusaha memahami dari sudut pandang itu. Tapi yang bisa ia ingat hanyalah rasa tidak berdaya saat gurunya membawa Jubilian pergi dalam pelukannya. Ketika mengingat apa yang terjadi di pesta, Max menggertakkan gigi. Dia menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengganggu putrinya. Presia menghela nafas melihat Max yang murka sendirian. Dia jadi lebih aneh setelah kembali dari pesta. Dia tidak bisa tidak merasa khawatir melihat tuannya yang mulai bertingkah aneh di saat pemberontakan yang telah lama dipersiapkan sedang berlangsung. Presia, saat tuannya tiba-tiba memanggil, ia mengangkat kepala. Max memiliki ekspresi serius saat menatapnya. Apa yang ingin dia katakan dengan menatapku seperti itu? Betapapun anehnya dia, Maximilian selalu menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya. Mengetahui bahwa dia tidak boleh lengah di hadapan pria yang berhati dingin ini, Fresia dengan gugup menunggu Maximilian berbicara. Tak lama kemudian, bibirnya terbuka. Kirim undangan atas namamu, Fresia. Hah? Untuk siapa? Jubilian. Saat nama itu meluncur dari bibir tuannya seperti yang sudah diduga, Fresia mulai berpikir dalam-dalam. Akan sulit untuk mengundang Lady Floyen, Tuan, katanya tanpa basa-basi. Max mengerutkan kening. Kenapa sulit? Tanyanya. Fresia tersenyum canggung. Ya, Lady Floyen sudah menjadi sangat terkenal, jadi dia akan sangat sibuk. Tempat tidurku memang tempat yang paling nyaman.
Orang lain mungkin berpikir bahwa dihukum tidak boleh keluar itu sebuah hukuman. Tetapi bagiku itu lebih seperti hadiah. Aku berguling-guling di tempat tidurku tanpa sadar untuk beberapa saat. Lalu mendesah ketika sebuah pikiran suram muncul di benakku. Bagaimanapun, orang-orang mungkin gempar karena keributan yang kubuat di aula pesta. Aku tidak perlu pergi ke acara sosial lain untuk mengetahui apa yang orang katakan tentangku. Mereka mungkin membicarakan tentang bagaimana aku pingsan secara tiba-tiba di pesta orang lain dan juga hadiah aneh yang kuberikan. Semua orang pasti mengkritikku karena dianggap suka cari perhatian. Namun, sebagai seseorang yang tidak suka menghadiri pesta dan tempat umum lainnya yang mengundang tatapan yang tidak diinginkan, aku jauh dari itu. Aku hanya ingin pulang setelah menghadiri pesta dengan tenang. Aku sadar bahwa reputasiku akan terus memburuk jika aku terlalu menonjol. Namun, situasinya memang di luar kendaliku. Baiklah, sebaiknya aku mulai memikirkan apa yang bisa kulakukan. Dalam situasi ini, akan menjadi ide bagus jika aku menjelaskan sudut pandangku kepada orang lain. Tetapi aku tidak mau repot-repot melakukan itu. Bukankah orang-orang akan melupakan apa yang terjadi jika aku tidak menghubungi siapapun untuk sementara waktu? Mungkin juga merupakan ide yang bagus untuk tidak bertemu siapapun untuk sementara waktu. Tetapi ide itu segera dibuang juga. Melakukan hal itu akan sia-sia jika ayahku memutuskan untuk menikahkanku dengan putra mahkota. Saat sakit kepala mulai terasa, seseorang mengetuk pintu kamarku. "Ini Marilyn, Lady." "Oh iya, silakan masuk." Saat aku memberinya izin, dia memasuki ruangan. Aku membelalakan mataku saat melihat tumpukan surat di nampan perak yang dipegangnya. Itu... Marilyn menyadari ekspresi terkejutku dan tersenyum lembut. "Ini semua surat untukmu, Lady." Aku membuka salah satu surat itu dengan hati-hati, berharap itu bukan surat ancaman anonim. Sekarang aku menjadi bahan gosip utama. Aku khawatir orang-orang yang menyimpan dendam padaku akan menyisipkan sesuatu yang berbahaya, seperti silet di dalamnya. Setelah memeriksa surat itu, mataku membelalak. Undangan. Aku membaca sekilas pesan itu, yang diawali dengan ucapan salam, lalu permintaan untuk menghadiri acara sosial yang diselenggarakan oleh pengirimnya, putri dari keluarga bangsawan. Aku memeriksa surat-surat lainnya untuk berjaga-jaga, dan mereka juga menuliskan salam dan menyatakan keinginan mereka untuk mengundangku. Semua surat ini dikirim atas nama putri-putri dari keluarga bangsawan. Kenapa semua orang tiba-tiba melakukan ini? Meskipun aku punya kecurigaan, rasanya tetap tidak masuk akal jika gadis-gadis lain mendekatiku dengan cara yang sama seperti Rose. Aku benar-benar benci ini. Jujur saja, mengundang seseorang yang dikabarkan sedang sakit itu sangat tidak pengertian. Lagi pula, aku tidak punya alasan untuk menghadiri pesta lain setelah mengalami begitu banyak masalah baru-baru ini. Jika aku menolak undangan mereka tanpa memberikan alasan, mereka mungkin akan bersikap tidak bersahabat padaku. Aku seharusnya mengatakan bahwa aku tidak enak badan. Itu adalah alasan yang masuk akal karena banyak orang telah menyaksikan rasa maluku saat meninggalkan pesta di pelukan ayahku. Aku mendesak ketika mengambil surat lain dan melihat nama yang familiar. Rose? Itu dari Rosemary Arlo, bintang pesta ulang tahun tempatku membuat keributan. Aku tidak kuasa menahan rasa gugup saat melihat surat itu. Wajar saja jika dia marah padaku. Dengan pikiran itu, aku membuka surat itu dan membaca isinya dengan perasaan aneh. "Lady Florian yang terhormat, bagaimana kabarmu? Saya sedikit terkejut ketika kamu pergi seperti itu dari pesta, karena aku tidak menyadari bahwa kamu mungkin masih merasa tidak enak badan. Saya sungguh minta maaf karena tidak mempertimbangkan hal itu sebelumnya. Kamu telah memberiku hadiah terbaik yang pernah kuterima dalam hidupku. Tetapi, aku hanya memberimu kenangan yang tidak menyenangkan sebagai balasannya. Masih banyak hal yang ingin saya sampaikan, tetapi saya akan berhenti di sini karena Anda sedang tidak sehat. Saya berharap Anda akan pulih secepatnya." Rasanya aneh sekali membaca surat yang penuh dengan kekhawatiran dari seseorang yang kuharapkan sebaliknya. Aku sadar bahwa ini pertama kalinya aku menerima kebaikan seperti itu saat hidup sebagai Jubilian.
Jika aku mempertimbangkan hubungan antara keluarga kami, wajar saja jika dia mengatakan hal-hal ini karena alasan politik. Meski begitu, aku mengangkat sudut bibirku tanpa sadar. Aku harus memeriksa surat-surat yang tersisa dan memikirkan bagaimana cara membalasnya. Dengan pemikiran itu, aku mengambil amplop lain. Coheren? Kenapa aku merasa pernah mendengar nama ini sebelumnya? Aku memikirkan daftar keluarga bangsawan yang diberikan Marilyn kepadaku, tetapi aku tidak ingat pernah melihat nama seperti itu. Ya, aku hanya mengingat keluarga yang pernah berinteraksi dengan keluargaku. Wajar saja jika aku tidak dapat mengingat setiap anggota bangsawan. Surat ini adalah undangan lainnya. Aku mengernyitkan alisku sedikit dan menumpuk semua surat, kecuali milik Rose sebelum jatuh ke tempat tidurku. Ya, sekarang bukan waktunya untuk membalas surat-surat ini. Aku harus mencari solusi terlebih dahulu yang akan mencegah ayahku memaksaku bertemu dengan calon pasanganku. Max berjalan gelisah dengan ekspresi tidak sabar. Kenapa belum ada balasan? Tanyanya dengan nada kesal. Kamu sudah mengirim undangannya? Presia mendesah menanggapi. Baru 2 hari sejak surat itu dikirim. Presia diam-diam menggerutu tentang kurangnya kesabaran tuannya ketika Max berbicara lagi. Kau bilang kalau kau membuat kesepakatan dengan Dufloyen untuk mendapatkan informasi darinya kan? Iya. Presia menelan ludah dengan gugup karena rincian kesepakatan ini seharusnya menjadi rahasia yang bahkan tuannya sendiri tidak boleh tahu. Ini adalah sesuatu yang bisa menguntungkan dirinya juga, jadi lebih baik baginya untuk tidak mengetahuinya. Pada saat itu, Max berkata, hubungi dia. Maaf, tidak ada yang perlu dilaporkan kepadanya saat ini. Kau bisa mengarang sesuatu. Presia bisa menebak maksud sebenarnya dari perkataan tuannya yang berintonasi dingin. Sepertinya dia mencoba mengusir Duke dari rumahnya dengan menggunakan aku sebagai umpan. Sudah seminggu berlalu sejak aku dipaksa berdiam di kamar. Sepertinya Anda sudah cukup sehat untuk berjalan-jalan di luar, Lady, kata Allen setelah mencabut perintah penahanan terhadapku. Aku tersenyum mendengar ucapannya dan tanpa sengaja melirik kelinci porselen di meja samping tempat tidurku. Ayah mungkin sudah mulai mempersiapkan pertemuanku dengan putra mahkota. Aku mendesah. Meskipun aku sudah berkonsentrasi beberapa hari terakhir ini, aku tidak dapat memikirkan cara untuk menghindari pertemuan ini. Lain ceritanya kalau aku pura-pura berpacaran dengan seseorang yang disetujui ayahku. Aku tidak mengenal siapapun yang sangat dia hormati, tetapi mungkin Lord Frederick atau Mikhail, tokoh utama dari novel ini, sesuai dengan standarnya. Meski begitu, seseorang seperti Lord Frederick yang berprestasi dalam semua aspek kehidupannya tidak akan pernah ikut campur dalam rencanaku. Itu artinya satu-satunya solusiku adalah mengikuti novel aslinya dan mendekati Mikhail lagi. Sepertinya aku akan berakhir buruk entah aku berkencan dengan Mikhail ataupun putra mahkota. Aku mendesah karena kesal dengan nasibku yang malang saat mendengar suara dari balkon yang terhubung dengan kamarku. Aku berbalik, terkejut mendengar suara itu. Benar saja, wajah yang ku kenal menyambutku. Murid ayah datang lagi. Aku mendesah lagi dan berjalan menuju jendela. Kenapa orang ini malah mengunjungiku, bukan ayahku? Kalau ada yang melihat kita. Pada saat itu, aku tiba-tiba terpikir tentang rumor skandal yang dulu aku takutkan akan muncul dari kunjungannya. Tunggu, ini dia. Aku bergegas berlari ke arah jendela dan membukanya. Saat melihatnya, aku tersenyum lebat dan menggenggam tangannya erat-erat. Selamat datang. Melihat reaksiku, ekspresinya menjadi kaku. Apa yang kamu lakukan? Tanyanya dengan nada serius. Ya, tidak masalah kalau kepribadiannya agak buruk. Dialah satu-satunya solusiku. Mulutku melebar membentuk senyum. Apakah kamu ingin? Ayah, aku tidak mau menikah, mempersembahkan kesalahpahaman dan prasangka. Aku tidak mau menikah dengan putra mahkota. Tapi siapa tahu kan, mungkin saja kamu tipe idealnya putra mahkota.
Nantikan episode selanjutnya ya.